Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan nadhiran wa basyiran wa sirajan muniran wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jamil Ma'mur Klender, akhina fillah Dr. Andas Kiai Haji Muhammad Irianto Waladin MA, beserta para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita dan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh al-Arif billah Syekh Abdul Qadir Isa. Kana syai'un ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, apa kabar semuanya? Ini ada kitab pakai yang hadir. Kita sampai di halaman 54, baris ke 3 dari atas. Tapi biar nyambung, kitab dari halaman 44 dulu itu, ya. Dari ayat yang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, di bawahnya ada fattariqu al-amali. Udah Pak Haji ketemu? Halaman 44. Ya, itu ada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Jamaah, kita sedang berbicara tentang suhbah. Apa itu suhbah?
kita berteman dengan orang-orang yang saleh, ya, dengan ulama-ulama yang ahli akhirat, para arif billah, para mursyid, ya. Fattariqu al-amaliyyu, sudah di bawah ayat tuh. Al-musilu li tazkiyatin nufusi wa tahalla bil kamalatil khuluqiyyah. Fattariqul amaliyyu, metode yang praktis, cara yang paling praktis. Al-musilu, yang menghantar kita li tazkiyatin nufus, untuk kita tazkiyatun nufus, ya, membersihkan jiwa kita. Al-Quran mengatakan qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang tazakka, mensucikan dirinya. Jadi metode, cara yang paling praktis yang menghantar kita untuk bisa tazkiyatun nufus wa tahalli bil kamalatil khuluqiyyah, dan kita bisa menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang sempurna adalah huwa suhbatul warith al-muhammadi. Nah, ini khabarnya adalah berteman kepada pewaris Muhammadi, wal mursyid as-sadiq, dan seorang mursyid, seorang pembimbing, seorang guru, ya, yang shadiq, yang benar, yang jujur, ya. Alladzi tazdadu bi suhbatihi imanan. Sini nih, di depan sini. Ya, ini mirip meja. Alladzi yang tazdadu, apa tuh? Tazdad, akan bertambah tuh, ya, di dalam dirinya, bisuhbatihi, dengan kita berteman kepada tadi seorang guru, seorang mursyid, bertambah apa? Imanan wa taqwa wa akhlaqan. Bertambah iman, bertambah takwa, bertambah akhlak. Ya, bapak-bapak, kita ngaji begini ini sudah bersuhbah juga, ya. Kita hadir gini, insya Allah tambah iman, tambah takwa, dan tambah akhlak. Dan salah satu sarana tazkiyatun nufus adalah ta'lim, seperti pengajian, ya. Sarana untuk mentazkiyah kita perlu ilmu, perlu sinar, perlu bimbingan yang menghantar kita kepada Allah, ya. Yang baru datang itu bukunya, buka halaman 44 kitab Anda, ya. Jadi Pak Sarafus Sholih itu bahkan setiap sujudnya doa sama Allah, minta, Allahumma dullani ala man yadulluni ilaih. Ya Allah, tunjukkanlah saya kepada orang-orang yang bisa menunjukkan saya kepadamu. Wa wasilni ila man yusiluka ilaih. Dan ya Allah, sampaikanlah saya, ya, bisa wusul pada orang-orang yang bisa menyampaikan saya kepadamu. Jadi itu berdoa, Pak. Karena kalau sudah ketemu seorang guru yang benar-benar membawa kita kepada Allah, pegang erat-erat, itu hadiah terbaik dari Allah, ya. Nanti ada beberapa doa lagi yang memang untuk tazkiyah, ya. Nah, kita sedang dibimbing bagaimana kita mencari teman dulu. Nanti udah ketemu, baru ada bimbingan, ya. Zikir ini, mujahadah ini, terus itu, agar kita bisa usul dekat kepada Allah, gitu ya. Nah, jalan yang paling efektif adalah berteman dengan seorang mursyid, seorang guru yang kamil, ya, yang akan menambahkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak. Sudah ketemu? Siapa namanya Faik? Kitab kamu mana? Anda punya kitabnya? Taib.
Terus wa tashfa bimulazamatihi wa tusfa, dan Anda akan sembuh itu. Kalau kita punya penyakit amrad, penyakit qulub, itu akan sembuh bimulazamatihi, dengan terus ikut bersama, bergaul dengan guru. Ya. Wa huduri majalisihi, dan hadir di majlis-majlis guru. Ya. Min amradika al-qalbiyah, tadi wa tusfa, Anda akan sembuh min amradika al-qalbiyah, dari penyakit-penyakit hati Anda. Wa ayyubikan nafsiyah, dan aib-aib diri kita. Kita enggak tahu nih, diri kita banyak aibnya, bobroknya. Kan asik dengan syahwat, dengan nafsunya aja. Enggak sadar. Omongannya selalu kotor, hatinya jelek, ibadahnya berantakan. Dengan berteman, ya, nanti katanya, janganlah Anda berteman dengan orang-orang yang membuat Anda jauh dari Allah, tapi bertemanlah pada orang-orang yang kehidupannya, geraknya, ibadahnya, suluknya membuat Anda bangkit untuk rajin bangun malam, rajin baca Quran, rajin ke masjid, begitu. Berkata-katanya yang membuat kita ingat kepada Allah, begitu ya. Wa tata'athar syakhsiyatuka, dan syakhsiyatuka, kepribadian Anda, diri Anda itu akan tata'athar, akan terpengaruh bi syakhsiyatihi, dengan syakhsiyah guru kamil. Ya, allati hiya suratun an syakhsiyatil mithaliyah, yang dia itu seorang syekh yang kamil, mursyid yang kamil, merupakan gambaran tentang apa? Sosok yang ideal. Kita banyak menemukan guru-guru kan dilihat, ini baik, ini juga ada yang kagak baik. Ya, saya yang paling sedih itu kalau ada intelektual tanggung, mutadayin tanggung. Itu ngomong di masyarakat, ini bahaya. Pintar kagak, agamawan kagak, tapi berani ngomong, ya, ini yang akan merusak umat ini. Sementara dicontoh terus, dilihat terus, suluknya, akhlaknya, perbuatannya bi ghairi ilm, tanpa ilmu, bahaya. Lalu dia aftau lagi, berfatwa, ngomong sembarangan. Kata Imam Ghazali apa? Ibadah yang paling baik buat dia apa? Tidur. Nah, tidur orang jadi salah. Kalau dia bangun ngomong sembarangan, ya. Yang paling bahaya intelektual tanggung, mutadayin tanggung. Oke. Nah, siapa nih sosok yang paling ideal itu? Ya, gambarnya syakhsiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peribadian sosoknya Rasulullah. Wa min huna, makanya gurunya para aulia siapa? Ya Rasul. Gurunya orang salihin siapa? Ya Rasul. Gitu. Terus kita naqtadi wa nata'assabi, mencontoh menelan Nabi itu semuanya. Ya. Nanti enggak cukup hanya baca Quran aja. Baca kitab juga kurang cukup. Baca hadis harus berteman. Bagaimana nanti dalam kehidupan menghadapi masalah-masalah yang begitu beratnya, lihat bagaimana orang-orang saleh yang ta'amal ma'allah. Ada ridho di situ, tawakal, ikhlas, enggak cepat ngedumel dan lain sebagainya. Itu orang awam kan cepat ngedumel, ditembak dia agak ikhlas, ya gitu ya. Wa min huna, nah, dari sini kita pahamin yatabayyanu khata'un. Dari sini katanya jelas banget khata'un, kesalahan. Man yazunnu, orang yang mengira annahu yastati'u bi nafsihi, bahwa dia mampu dengan dirinya sendiri, ayyu'alija amradahu al-qalbiyah, mampu mengobati penyakit-penyakit hatinya. Penyakit hati kan banyak Pak ya, iri, dengki,
ria banyak. Ya, toma, serakah. Wa yatakhallasa min ilalihi an-nafsiyah. Ya, dan terbebas, terlepas dari penyakit-penyakit dirinya. Bimujarradi qiraatil Qur'an Karim, hanya sekedar membaca Al-Qur'an saja. Ya, wal itlai ala ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan menelaah, membaca, mengkaji hadis-hadis Nabi. Paham enggak maksudnya? Kesalahan jika ada orang yang mengatakan, mengira dia mampu dengan dirinya sendiri mengobati penyakit-penyakit hatinya, kebobrokan jiwanya, hanya sekedar dengan lewat baca Quran, baca hadis. Enggak cukup. Kenapa? Wa dzalika li anna al-kitaba wa sunnata qad jama'a, ya, Quran sama sunnah jadi dua, jamaah. Ini sorobnya. Karena Al-Quran dan sunnah telah mengumpulkan apa? Anwa al-adawiyah, berbagai macam obat-obat. Kan obat banyak tuh. Kalau kita sakit, kita mencomot aja itu obat, lah bahaya. Harus ada apa? Resep dokter. Perlu dokter kita. Perlu mursyid kami. Perlu orang soleh, perlu guru. Nah, ini maksudnya. Ya. Karena Al-Quran dan Sunnah telah mengumpulkan berbagai macam obat-obat li mukhtalifil ilal an-nafsiyah wal qalbiyah, untuk berbagai macam, ya, penyakit-penyakit jiwa dan penyakit hati. Fala budda ma'ahuma min tabibin. Nah, ini. Maka wajib bersama Al-Quran dan Sunnah ada seorang tabib, ada seorang dokter, ada seorang mursyid, seorang guru, yasifu likulli da'in dawa'uhu, yang menyingkap, menggambarkan, mensifati bagi setiap penyakit ada obatnya. Walikulli illatin ilajuha, dan setiap penyakit ada solusinya. Tahu tuh dia. Kayaknya nanti kalau sudah masuk kepada pembahasan nufus, ya, itu macam-macam. Ada nufus yang jamadiyah, nufus yang binatang, subuhiyah, nufus yang malaikat, nufus yang mutmainnah. Itu bermacam. Zikirannya ini, begitu nantinya. Ya, guru tuh tahu, oh ini nih, ya. Baik. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutabbibu qulubas sahabah. Nah, lihat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yutabbib, apa? Mengobati, memperbaiki hati-hati para sahabat. Kan sahabat pada bobrok tuh, apalagi masa jahiliyah. Sayyidina Umar bagaimana membunuh putrinya, ya, kejahatannya luar biasa jahiliyah itu para sahabat. Tapi dengan bertemu dengan Nabi berubah semuanya. Bayangin, hanya dalam waktu 23 tahun, dan asarnya sampai hari ini. Inilah akhlak, ya, khuluqiyah, akhlak ilahiyah. Wa yuzakki nufusahum bihalihi wa qalihi, dan Rasul yuzakki, mensucikan jiwa-jiwa para sahabat dengan halnya Nabi, dengan ucapannya Nabi. Nanti dikisahkan beberapa kisah banyak di sini. Bagaimana Nabi, ya, membimbing umatnya. Yang pernah saya sampaikan apa? Salah satunya, ya, ada juga di sini nanti. Sahabat itu ada, ya, Nabi setelah perang selesai itu Nabi masih di kemah-kemah, ya, mau segera berangkat ke Madinah. Saat itu ada sahabat bernama Abdullah, orangnya ganteng, cakep, ya,
Lalu dia di tendanya, di sebelah sini ada tenda-tenda para wanita sahabiyah. Pas mereka sedang berbicara, kedengaran suaranya. Bapak-bapak dengar suara perempuan bagaimana, Pak? Enggak, dengerin. Pengen tahu tuh, siapa sih dia? Pengen kenalan. Nafsunya gitu kan? Pengen dengar suaranya, siapa ya? Kayaknya kenalan dia sama dia enak kayaknya. Pengen berteman. Pengen dekat. Pengen memiliki. Ada syahwat di hatinya. Cuma gara-gara kupingnya dengar suara perempuan. Lalu dia nyisir yang rapi, ganteng. Pengen negor, pengen kenalan. Pas dia keluar dari tendanya, Nabi juga kebetulan min musodafah, kebetulan Nabi pengen berwudu. Berpapas sama Nabi, kaget. Kata Nabi, Abdullah, Anda sedang apa? Kaget dia. Lah ya Rasulullah, saya sedang mencari tali onta saya yang hilang. Bohong gak sama Nabi? Bohong. Oh taib, ya lihat cara didik Nabi. Saya mau wudu, mau pegangin dia. Terbus atau pit. Wudu Nabi. Selesai, pakai lagi. Nabi tanya, Abdullah, sudah ketemu belum tali ontanya? Kagak bisa jawab dia. Karena bohong kan. Udah. Kemudian setelah sholat, ini sahabat, pasukan semuanya, Nabi bergerak pulang ke kota Madinah. Di tengah jalan Nabi itu seorang yang gagah, naik kuda itu. Qaid, komandan, nanti di depan, kanan, kiri, tengah, belakang tuh sambil mengawasin sahabat-sahabat. Pas di sebelah kanan ketemu sama Abdullah, ditanya, Abdullah, bagaimana tali ontanya? Udah ketemu belum? Bagaimana bapak itu menjadi itu? Orang kalau sekali berdusta akan terus sesak dia tanpa bingung. Terus pas sebelah kiri ketemu lagi sama Nabi. Ditanya lagi, Abdullah, udah ketemu belum tali ontanya? Sampai beberapa kali ditanya Nabi. Saking malunya Abdullah, dia macu kudanya sekencang-kencangnya. Diceritakan dalam ini hadis, beliau adalah awwaluman wasalal Madinah. Sahabat yang paling pertama sampai di kota Madinah. Saking apa? Saking malunya sama Nabi itu. Lihat. Setelah sampai di kota Madinah, saking malunya sama Nabi, kalau ditanya lagi, saya ngomong apa nih? Malah jadi dusta. Ini beliau kagak sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Lihat tuh, pengaruh dari dusta tuh. Orang sempit hatinya, bingung. Kayak bapak-bapak dah bohong sama istri, kan bingung tuh, menyembunyikan itu. Ya, akhirnya ini Abdullah namanya sahabat ya, orang yang dididik oleh Nabi itu tetap hatinya mu'allaqun bil masajid, ya, rindu sama masjid. Tapi bagaimana ya kalau sholat 5 waktu ketemu Nabi, dia tanya Nabi. Akhirnya beliau sholat duha pelan-pelan. Jangan sampai ketemu sama Nabi. Saking pengen ke masjid Nabi. Kebetulan juga Nabi sholat duha juga. Jadi beliau sholat di Abdullah sahabat, Nabi di belakang. Beliau tahu kan gerak-gerik Nabi tahu. Lagi sholat, wah ada Nabi di belakang. Itu namanya dalam bahasa Arab yumsak mablul, ketangkap basah. Akhirnya yang tadinya dia pengen baca surat-surat pendek, dia baca surat yang panjang-panjang. Dia baca Al-Baqarah. Niatnya Nabi selesai pulang dulu, nggak ketemu Nabi. Apa kata Nabi? Abdullah, atwil tilawatak, panjangin terus bacaan kamu. Fasa'an taziru kahuna, dan saya tetap akan tunggu Anda di sini. Ada di sini terceritain. Salah satu Nabi menjaga kebersihan hati para sahabat. Akhirnya beliau mempercepat sholatnya.
nubruk Nabi, minta maaf, maafkan saya ya Rasulullah, tidak ada tali onta yang hilang. Yang ada apa ini? Ada kotoran dalam dadanya, keinginan syahwat. Nah, itu salah satu Nabi itu menjaga. Maka Nabi yuzakin husahum bihalihi wa qalihi. Tadi halnya tuh ya. Famin dzalika ma hadatsa ma sahabi al-jalil. Dari karena itu, apa yang terjadi bersama sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab. Nah, ini kan Ubay bin Ka'ab kan suaranya bagus kalau baca Al-Qur'an. Ya, beliaulah yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya takut salah kalau nyebut nama sahabat. Ya, harus Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu dulu saya sangat benci, nggak suka ketika kuliah ada dosen nyebut nama Imam Ghazali aja itu. Sapi aja. Ada kan dia udah merasa pintar kali. Jadi nyebut ulama-ulama kayaknya ya, kita nggak boleh. Kita ada yang namanya akhlak. Akhlak di atas ilmu. Kita dengan orang-orang yang punya kedudukan sosial harus memberikan hormat juga. Ya. Nah, saya punya buku tuh judulnya Al-Asma wal Kuna wal Alqab. Ada gelar di situ. Imam tuh gelar. Ya. Syekh itu gelar. Kiai, ulama, istilah itu juga istilah gelar, masuk dalam kata gelar. Hatta al-Habib, kata Habib juga itu masuk dalam kategori laqab, julukan atau gelar. Ya, jadi apa? Ini masuk kembali kepada ini. Sayyidina Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab menjadi apa? Imam salat tarawih. Nah, inilah yang awal mulanya salat tarawih berjamaah. Ditunjuk oleh Ubay bin Ka'ab untuk mimpin karena suaranya sangat bagus. Lo lihat, wah ini orang salah 10 orang tarawih masing-masing. Seandainya dipimpin oleh seorang imam, bagus banget. Itu namanya ni'matul bid'atu Umar. Sebaik-baiknya bid'ah ada bid'ahnya Sayyidina Umar. Di zaman Nabi kagak ada sholatnya berjamaah semuanya itu, misa-misa. Ya, di masa beliaulah yang punya ide, ya. Itu namanya ahwalus sahabah. Baik, kembali ke kita. Nah, demikian juga apa yang terjadi bersama sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, beliau berkata, ini beliau cerita, kuntu fil masjidi, pada suatu saat saya berada di masjid. Fadakhala rajulun fasalla, tiba-tiba ada seseorang masuk masjid, dia salat. Faqara'a qira'atan ankartuha, lalu itu orang yang salat dia baca Al-Qur'an, baca ayat. Ya, angkartuha artinya saya mengingkarinya. Maksudnya pendapatnya Ubay bin Ka'ab, bacaan tuh orang salah. Menurut saya bacanya salah tuh, enggak begitu tuh. Nah, gitu. Jadi dia merasa benar, berasa ahli Quran. Ya, gitu ya, pahamin. Jadi summa dakhala akharun faqara siwa qira'ata sahibi. Kemudian datang lagi orang lain baca Al-Qur'an dengan qiraat yang berbeda. Ya. Falamma qadaya as-salata, ketika keduanya sudah menunaikan salat, dakhalna jami'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami bertiga menemui baginda Rasul. Ya, fakultu, saya berkata, inna hadza qara'a qira'atan ankartuha alaihi, kata Ubay bin Ka'ab. Rasulullah, ini si fulan tadi sholat, saya dengar bacaannya tuh kayak salah dia bacaannya. Nah, gitu. Ankartuha artinya saya mengingkari bacaannya, hanya ke ayat alaihi atas orang itu. Kemudian padakhala akharun faqara qira'atan siwa qira'ati sahibi. Ini juga nih, yang satu lagi dia baca Al-Qur'an, ya, berbeda bacaannya. Fa amarahuma
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a dua, ya. Nabi kemudian memerintahkan dua orang tersebut, coba kamu baca. Nah, Nabi mendengar langsung. Salah betul nih, kan kalau menurut pendapatnya Ubay bin Ka'ab, beliau salah. Faqara'a, kemudian keduanya baca ayat tadi. Apa? Fahassanan nabiyyu sya'nahuma. Nabi membenarkan bacaan keduanya. Jadi maksudnya apa? Yang prasangkan tadi Ubay bin Ka'ab salah kan? Bahwa bacaan itu benar. Begitu. Fasaqata fi nafsi min at-takdzib. Artinya beliau merasa malu tuh. Ya, mendusta Nabi. Yang anggapnya dia bacaan yang paling bagus, dengar dua orang baca beda. Oh, itu salah Nabi ya. Ya. Wala id kuntu fil jahiliyah. Sebagaimana terjadi saya pada masa jahiliyah. Masa jahiliyah kan artinya hidupnya kagak beraturan, kagak ada adab, main salah-salahin aja, menganggap dirinya paling benar. Nah, ketika dia melakukan seperti itu dan Nabi bilang enggak kok, bacaan kedua bagus kok, dia merasa apa? Malu sama Nabi, merasa dia bohong sama Nabi, salah omong dia. Ya, lihat apa yang terjadi ini. Ketika dia merasa salah, malu, ya. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qad ghasyiyani. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat, ma qad ghasyiyani, apa yang terjadi kepada diriku, artinya merasa malu, terpuruk, ya. Ngomong Nabi ternyata salah, nyalain orang, kan malu kita kan. Daraba fi sadri, lalu Nabi menepuk dadanya. Lihat, Nabi diginin. Ya. Fafadattu urqan, hingga keringat bercucuran dari diriku, saking malunya menepegang keringetan dia. Ya. Wa ka'anni anzuru ila Allah azza jalla faraqa. Seakan-akan saya melihat Allah. Seperti apa? Langsung ada teguran dari Nabi. Seolah-olah jangan begitu Ubay bin Ka'ab. Nah, gitu. Bacaan Quran itu bukan hanya satu qiraat, ada sab'ah qiraat. Paham ya? Karena ada yang baca bismillahirrahmanirrahim, ada yang majreha, ada yang majro, nah itu qiraat. Ya. Jadi ternyata yang dibaca oleh dua sahabat itu benar, bagian daripada macam-macam qiraat. Nah, Ubay bin Ka'ab merasa bacaan salah. Nah, ya. Dia merasa paling bagus. Nah, ya. Tuh lihat, itu ahwal Nabi itu. Walihada lam yastati' ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyutabbibu nufusahum. Bisa pahami, ketemu enggak? Halaman 45, pada tengah-tengah tuh. Para alinea terakhirnya dari bawah. Walihada katanya, oleh karena itu lam yastati', asalnya yastati'u dibuang ya dalam salam, ya bihasbi. Para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yastati', tidak mampu ayyutabbibu, mengobati, memperbaiki nufusahum, jiwa-jiwa mereka, ya. Nama pulbih itu bimujarradi qiraatil Qur'anil Karim, hanya sekedar dengan lewat baca Al-Qur'an, ya. Walakinnahum lazimu, tetapi para sahabat itu lazimu, selalu dia, ya, bergaul pada mustasfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada rumah sakit Rasulullah, ya. Fakana huwal muzakki lahum, Rasulullah adalah muzakki, orang yang mensucikan diri mereka, ya. Nanti ada ayat tuh, ada ayat doa Nabi Ibrahim, ya, yang apa?
Yang Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah minta agar keturunannya dijadikan ini ya Rasul. Dan yuzakki ada yatlu alaihim ayatuna, membaca Al-Qur'an, wa yuzakkihim, mensucikan, yuzakki muzakki. Wal musrifu ala tarbiyatihim, Nabi adalah pembimbing kepada pendidikan para sahabat. Kama wasafahu Allah taala biqaulihi, sebagaimana Allah menggambarkan baginda Rasul dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasula, dialah Allah yang telah mengutus kepada al-ummiyin, orang-orang yang buta huruf, rasulan, seorang rasul. Apa fungsinya? Ya, minhum, dari mereka, yatlu alaihim ayatihi ani, yatlu, Nabi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Nabi juga mengajarkan kepada mereka tentang Alkitab. Di sini tentang hukum-hukum. Ya, saya menulis buku tentang kisah Nabi Ibrahim. Pas di sana bagian terakhir ada perbedaan antara Rasul sama Nabi. Saya masukin ayat ini nih, dan saya kasih sarah maksud daripada yatlu alaihim sama yu'allimuhumul kitab. Jadi Allah mengajarkan juga tentang apa? Kebesaran Allah, tanda alam-alam ini. Yatlu alaihim ayatina, ayat-ayat kebesaran Allah alam ini. Lalu yu'allimuhumul kitab, di Al-Qur'an ternyata ada hukum-hukum terus gitu ya. Taib. Kalau wal hikmah, ini hikmah. Kajian hikmah. Fatazkiyatu syai'un, kalau gitu pensucian diri itu sesuatu hal yang lain. Wa ta'limul Qur'ani syai'un akhar, dan mengajarkan Al-Qur'an juga sesuatu yang lain. Idzil muradu min qaulihi ta'ala, kalau gitu maksud daripada firman Allah Ta'ala, yuzakkihim, ya Rasul mensucikan mereka, yu'tihim halatat tazkiyah, Nabi memberikan kepada para sahabat halah, kondisi tazkiyah. Beginilah cara kita mensucikan diri kita, membersihkan penyakit-penyakit dari diri kita. Jamaah sekalian, dipahami dia. Kajian tasawuf itu ya, nanti ke muraqabah musyahadah, ini ada istilah takhalli sama tahalli. Takhalli mengosongkan hati kita, jiwa kita dari sifat-sifat yang jelek-jelek. Sombong buang, takabur buang, iri buang, semua. Hiasi dengan yang baik. Yang kedua tahalli, menghiaskan diri kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Ikhlas, tawadu, tawakal, ya, ridho, sabar, itu ya sih. Kalau dua berjalan, tajalli. Nah itu dua esensi dalam kajian tasawuf. Fa farqun kabirun baina ilmi tazkiyah wa halati tazkiyah. Tentunya ada perbedaan yang sangat besar antara ilmu pensucian dan kondisi pensucian, beda. Ya kalau ilmu ya diajarin, ini Nabi contohin ya. Kama huwal farqu, sebagaimana perbedaan baina ilmi sihah wa halati sihah. Beda enggak? Ilmu kesehatan, kondisinya sehat, beda enggak? Beda. Nah, Nabi sudah halatu tazkiyah, kondisinya. Lihat Nabi juga Nabi ngajarin. Ini salah, ini baik. Wal jam'u bainahuma wal kamal. Dan menggabungkan antara keduanya. Antara tadi apa? Ilmu tazkiyah dan halatu tazkiyah, atau istilahnya ilmu sihah dan halatu sihah. Menggabungkan keduanya huwal kamal, itulah kesempurnaan. Wa kam nasma'u an unasin mutahayyirina yaqra'una al-Qur'an al-Karim. Berapa banyak kita dengar ada orang-orang yang
masih linglung ya, membaca Al-Qur'an, wa yattali'una 'alal ulum al-islamiyah al-katsirah, lalu dia mengkaji ilmu-ilmu keislaman yang banyak, wa yatahaddatsuna 'anil wasawis syaitaniyah, lalu dia berbicara tentang was-was, rayuan-rayuan setan. Wa hum ma'a dzalik, sementara mereka udah baca Quran, udah mengkaji, la yastati'una ay yatakhallasu minha, mereka tidak mampu membebaskan, melepaskan dirinya daripada gangguan-gangguan setan fi sholatihim, dalam sholat mereka. Bapak-bapak merasa enggak tuh lagi sholat terganggu banyak? Nah itu perlu bimbingan berguru ya. Fa idza thabata fi tibbi al hadits, apabila telah ditetapkan dalam kedokteran yang modern, annal insana la yastati'u ay yutabbiba nafsahu bi nafsihi, bahwa seseorang tidak akan mampu memperbaiki, mengobati dirinya sendiri, walau qara kutubat tibb, meskipun dia sudah baca buku-buku kedokteran. Pak Haji baca buku kedokteran, pas sakit bisa nggak bisa juga, tetap datang ke dokter nanya-nanya ya. Bal la budda lahu min tabibin, tetapi harus wajib bagi dia perlu seorang dokter yakshifu khafaya ilali, yang akan menyingkap, memeriksa, mendeteksi penyakit khayal, apa khafaya, hal-hal yang di dalam tubuhnya yang enggak kelihatan ya. Wa yattali'u 'ala ma 'umiya 'alaihi min daqaiqi maradihi, dan si dokter tadi apa? Menelaah ya, 'ala ma 'umiya, atas apa yang tidak diketahui ya kepada orang yang sakit, min daqaiqi, dari hal-hal yang kecil-kecilnya daripada penyakit-penyakitnya. Kan susah tuh. Kita enggak tahu, kita batuk doang, ternyata perkiraan kita batuk. Langsung aja beli obat batuk minum. Tambah parah. Pas ke dokter, oh bapak ini batuk karena sebabnya ini. Oh banyak ternyata. Obatnya Pak ini. Ya, nah itu gambarannya seperti itu. Kita perlu seorang guru. Fa innal amradal qalbiyah wal ilal an-nafsiyah asyaddu ihtiyajan. Sesungguhnya penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit jiwa, asyaddu ihtiyajan, lebih membutuhkan litabibil muzakki, kepada seorang dokter yang muzakki, seorang mursyid, seorang guru. Li'annaha a'zamu khataran ya, karena hal-hal yang berhubungan dengan penyakit-penyakit qalbiyah, penyakit-penyakit jiwa ini itu lebih besar bahayanya. Bapak-bapak, mohon maaf ya, bapak terluka tangannya di sini, tergores. Ya, kalau dokter kan hanya di dokter apa dijahit selesai. Tapi penyakitnya bukan ini, penyakit dalam. Kan tentu penanganannya berbeda. Butuh dokter yang spesialis. Nah, penyakit-penyakit tubuh kita itu lebih banyak lagi. Lebih berbahaya ketimbang penyakit. Ya ini mah ke dokter selesai, kelihatan. Ini penyakit toma, serakah, iri, dengki, ujub, riya, hasad. Ada dalam diri kita semua. Dan kita agak tahu. Ya, sedih itu. Kata itu lebih a'zamu khataran, lebih besar bahayanya, wa asyaddu khafa'an, lebih enggak terlihat kan, wa aktsar diqqatan, lebih dekat. Artinya penyakitnya kecil-kecil banget enggak kelihatan. Perlu seorang guru. Walihadza kana minal mufid. Begini Pak ya. Maksudnya gini ya. Ada orang berbicara, dia enggak sadar tuh omongannya sombong gitu. Dia merasa benar aja. Gitu ya. Merasa atau dia nipu juga, dia merasa kayaknya agak nipu. Ini bahaya banget ya. Dia suka suuzon, dia merasa kagak suuzon. Nah, bahaya itu. Harus dibetulin. Seperti yang gambarannya ada ahli ibadah tapi bodoh, kurang ilmu, ibadahnya rajin,
belum punya bini dia. Ketika pengen datang keinginan seksualnya, dia beli apa? Dia beli kuda betina, disimpan di rumahnya aja, nggak pernah dibawa kemana-mana. Kata masyarakat, Pak, itu kudanya kok nggak pernah dipakai-pakai? Oh, itu buat diri saya. Kalau saya pengen itu, saya sama kuda. Nah, kan karena kebodohan yang nggak tahu itu. Dinasihatin sama ulama, nangis dia, ya Allah, sangat. Ya, jangan sampai kita begitu tuh. Baik. Ingat lagi ya. Walihada kana minal mufid amalian. Oleh karena itu, di antara yang sangat bermanfaat amalian secara praktisi, ya, tazkiyatun nafs, mensucikan diri, wa takhallus min ilaliha, dan membersihkan dari penyakit-penyakit jiwa, ala yadi mursyidin kamilin, ya di tangan seorang mursyid yang kamil, ma'dzunin bil irsyad, yang telah diberikan izin untuk memberikan petunjuk. Saya punya guru, ya, namanya Syekh, ya, beliau Asy-Syarif, ya, Yusuf Muhyiddin Al-Hasan Al-Husain Al-Bakhur. Dari Mesir kita sudah baiat. Sekarang beliau pernah datang ke Indonesia, yang pernah dulu saya pernah izin ngaji itu, saya ada di Puncak ikut khaimah bersama beliau. Lalu beliau, tapi kan jarang di Indonesia. Saya itu kalau baca ini sedih, ya Allah, dia jauh guru kita butuh tuh bimbingan terus. Alhamdulillah beliau menunjuk ini, ya, menunjuk ma'dzunun bil irsyad. Ada kakak saya, guru saya, senior saya, Syekh Rahimuddin An-Nawawi Al-Bantani itu, tinggal di Tambun tuh. Saya suka kalau malam Senin ke sana belajar. Ya, walaupun saya udah ngajar, tetap saya belajar situ lagi. Barangkali di dalam diri saya ada penyakit-penyakit nafsiyah. Nah, itu perlu belajar. Wa qad waratha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ilma wat taqwa, ya. Wa qad wuritha ada. Dan tadi itu seorang guru yang kamil, mursyid yang kamil, ya, itu telah diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilma wat taqwa, ilmu dan ketakwaan. Al-ilmu wat taqwa. Wa ahliyatut tazkiyah wat taujih. Dan ahliyah, punya kepiawian, kompeten dah dalam mentazkiyah dan wa taujih, mengarahkan murid-muridnya. Wa nahnu nuridu laka ya akhi min kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah kami ingin mendatangkan kepada Anda, wahai saudaraku, ya, dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya gini, Pak, ini sudah mau penutup terakhir di sini. Disinilah saya akan mendatangkan keterangan-keterangan dari Al-Quran tentang pentingnya bersuhbah dengan orang-orang yang soleh dan mursyid, dari hadis-hadis, dari aqwal ulama, agar kita tambah paham, ya. Wah nahnu, dan kita di sini nuridulaka, akan menjelaskan kepada Anda, ya, ya akhi, wahai saudaraku, min kitabillahi ta'ala, dari Al-Quran, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sunnah Rasul, wa min aqwalil ulama'i asy-syari'ati minal muhdatsin, ya, atau minal muhadditsin, ya, dan dari pernyataan-pernyataan pendapat ulama-ulama syariah yang berarti yang muhdatsin, ya, yang kontemporer. Wal fuqaha, dan para fuqaha, bisa juga kalau muhadditsin hadis ya. Wal hudati al mursyidin, nah, orang-orang yang para aulia Allah, para pembimbing, para mursyid, al-arifin billah, para arif billah, ma yathbutu ahamiyata suhbatad dalin, apa yang menetapkan ahamiyah, pentingnya bersuhbah kepada orang-orang yang dalin, menunjukkan kita ala Allah, kepada Allah. Maka ini dal. Tadi pertama saya sebutkan doa, bapak-bapak minta, ya,
di setiap sujud. Allahumma dullani ala man yadulluni alaihi. Ya Allah, catat tuh. Tunjukkanlah saya kepada orang-orang yang menunjukkan saya kepadamu. Wa awsilni ila man yusiluka ilaihi. Ya Allah, dan sampaikanlah saya kepada orang-orang yang bisa menyampaikan saya kepadamu. Seluruh para salikin dan para orang-orang salih itu memulai spiritual perjalanannya suluknya kepada Allah begitu minta. Saya pun begitu di setiap sholat. Dan doa yang Allah apa? Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma zakki nufusana taqwaha. Ya Allah, sucikanlah jiwa kami ya Allah. Engkau lah sebaik-baiknya yang memberikan. Itu minta gitu terus minta. Nanti Allah bersihin terus. Kemudian minta Allahumma dullani, Allah tunjukkan saya kepada orang-orang yang bisa bawa saya kepadamu. Sampaikanlah saya kepada orang-orang yang bisa menunjukkan saya kepadamu. Nanti bapak-bapak Allah bimbing ketemu dah dengan guru-guru yang baik-baik. Ya, insya Allah. Ad-dalina 'ala Allahi, ya, yang menunjukkan kepada Allah, al-warithina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan pewaris dari Rasulullah. Wa ma fi dzalika minal athari al-hasanah, dan juga keterangan-keterangan dari para tabi'in, sahabat-sahabat dan tabi'in. Kalau athar itu tabi'in, kalau akhbar itu juga masuk ke akhbar, athar dari sahabat dan tabi'in. Kalau khobar itu hadis Rasulullah, ya. Athar sahabat dan tabi'in. Kalau khobar itu hadis dari Rasulullah, ya. Wan nataid at-thayyibah, dan hasil-hasil yang baik, ya. Wa ad-dalil wallahu alam bisawab. Insyaallah berikutnya kita akan kaji dalil-dalil Al-Qur'an, ya, hadis-hadis Nabi dan pernyataan ulama-ulama tentang pentingnya berteman dengan orang-orang yang baik-baik. Kemarin di Jumat berapa saya sampaikan tuh. Katanya apa dalam Al-Qur'an? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti di hari kiamat kita nih yang tadinya teman bareng, jalan bareng, nongkrong bareng, bisnis bareng, di hari kiamat jadi apa? Musuh. Ya, masing-masing main salahan. Gara-gara dia ya Allah saya lalai. Gara-gara dia saya lalai. Illal muttaqin. Orang-orang yang bertakwa, ya. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah, ditemukan guru-guru yang baik-baik yang membawa kita kepada Allah, yang cepat kita bertobat ketika kita salah, ya, dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa li rabbina hamidin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli dhikin makhraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma dulluna ala man yadulluna ilaihi wa wasilna ila man yusiluna ilaihi. Ya Allah, bimbing saya ya Allah, ketemukan saya dengan orang-orang yang soleh, dengan guru-guru yang baik-baik,
dan mursyid yang kamil yang bisa membimbing saya, menunjukkan saya dan menghantar saya kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.